Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT ini. Waduh, jarang update nih di Cah PCT ya teman-teman, karena saya kebanyakan sekarang lagi belajar afiliatan di TikTok, yaitu di teman-teman kalau mau saya ketemu saya di akun lain, di bukan Cah PCT, bukan akunku yang hari-hari ya, ini ada di namanya Wondes Academy ya teman-teman. Wondes Academy, di sini saya sehari-hari cenderungnya di sini bikin cerita cinta gimana saya belajar TikTok affiliate yang ternyata tidak semudah membalikan gunung merbabu gitu ya. Apa hubungannya ya? Enggak, maksudnya tidak mudah gitu ya. Lagi-lagi teman-teman, alhamdulillah masih bisa terus bergerilya sampai hari ini, terus survival, gimana menambah daya juang survival ya. Apapun kondisinya ya terus harus dijabanin dengan riang gembira, karena kalau kita bersedih, berduka cita ya malah mumet ya. Sesulit apapun tetap aja yang tak lakukan sehari-hari ya pasrah aja Gusti, minta, nenuwun, memohon, dan langsung gaskan aja. Itu yang saya lakukan sehari-hari. Jadi sehari-hari sekarang saya masih berkutat dengan belajar TikTok affiliate, ya mantau Wondesku yang lagi wadidau kayak gitu ya. Terus juga lagi nemenin Mas Bola Bumi main bola terus gitu ya, ke lapangan bola, sambil saya belajar lagi, ketemu orang-orang baru. Ada aja hal-hal yang baru yang saya dapatkan ya, bisa ketemu orang baru, belajar baru, ada hal new gitu, biar nggak bosan. Bahkan kapan itu saya ketemu orang udah agak usia gitu teman-teman, itu ngoceh mulu, ngobrol tentang masalah bola, bisa dengarkan aja, karena ada hal juga yang saya pelajari tentang bola gitu dari beliau gitu. Beliau sepertinya nggak nganter lagi bola atau apa gitu ya, tapi nyatanya beliau, ini orang kok punya apa ya, sense. Terus dia satu yang tak inget gitu, apa, ternyata dia tuh ngomongnya, jadi si kesini nyari hiburan. Wah jadi nonton bola hiburan ya. Ya kalau orang biasanya nonton bolanya di TV, nonton anak-anak latihan, padahal dia kayaknya nggak nganter anaknya ke situ, cuma pengen nonton aja hiburan. Gue kira ada aja orang seru kayak gitu ya. Nah sometimes kayak gitu kan guys. Jadi apalagi hidup di Jakarta yang everyday-nya itu bergelut, bergumul atau apa bahasanya, dengan kemacetan, dengan segala keruwetan kehidupan gitu ya. Ternyata ada solusi baru, refreshing, yang sangat murah bahkan gratis itu. Jadi mungkin teman-teman bisa datang ke Senayan gitu ya, atau kemana, atau ke lapangan mana yang ada anak-anak pada main bola, berlatih bola, nonton gitu. Ternyata itu juga bisa jadi hiburan, juga refreshing loh. Pertama refreshing kenapa? Kita kena udara luas minimal. Jadi ngeliat banyak orang, terus udara luas. Apalagi kalau rumputnya rumput hijau. Kayak kemarin kalau saya misalkan nganter anak ke Aldiron itu kan rumputnya hijau. Apalagi kemarin sempat libur dan ini lagi musim penghujan, rumputnya hijau banget luas. Ternyata itu juga bisa pengobatan mata tuh teman. Ngobatin mata yang kita selalu ngeliatnya HP gitu ya, terus apa gitu. Mungkin Jakarta ini kan untuk melihat yang hijau aja agak limited edition, yang ada polusi, yang ada kemacetan, yang bisa kita jumpain di mana-mana sekitaran kita, yang ada juga kesempitan. Kenapa saya bilang kesempitan? Ya kayak saya ini kan di sini nih. Dulu teman-teman saat saya tinggal di kampung, saya tuh dulu nggak begitu paham ya. Maksudnya sekarang baru mengerti. Ya Allah, ternyata mutiara terpendam tinggal di kampung gitu ya. Kok bisa? Iya, gini ceritanya. Saya dulu teman-teman, saya buka jendela gitu pagi hari di dapurnya emakku gitu ya, di tempat saya dilahirkan itu ada yang namanya babrakan ya. Babrakan tuh kayak amben, tahu amben nggak? Tuh bahasa Indonesia amben, ranjang gitu ya, ranjang dari bambu, kayu plus bambu yang nggak pakai kasur gitu, cuman beralaskan bambu dan dikasih tikar. Itu selalu ada di tempat duduk-duduknya, ngobrol-ngobrolnya, di kampung saya gitu ya. Nah di situ tuh ada jendela-jendelanya pun saya ingat banget, pintunya itu, jendelanya itu kayaknya kayu jati apa masih awalnya kayu jati, seingat saya. Terus selanjutnya diganti pakai kayu randu ya, jadi kayu yang udah nggak begitu oke lah gitu. Maksudnya standarisasi itu udah dari nenek moyang kalau yang bambu itu. Terus bambu kayu jati ya, digantilah, direnov itu. Terus saat buka jendela yang terjadi apa-apa, los guys, ribuan kilometer sampai mentok Gunung Limo namanya. Jadi ke bawahnya itu perbukitan rumah saya kan, ke bawahnya tuh perbukitan yang sawah-sawah,
pohon kelapa, pohon bambu, pohon cengkeh nampak di situ. Kalau lebih memandang lebih jauh lagi, langsung ke pegunungan seakan-akan saya tinggal di villa, teman-teman. Mungkin villa-villa Bogor mungkin kayak gitu ya, yang view-nya mungkin kalau teman-teman ke Batu Malang kayak gitu kan, buka villa jendela gunung. Nah itulah rumah saya kayak gitu. Ternyata ya Allah, itu keindahan yang luar biasa, teman-teman. Saat sekarang zamannya zaman konten kreator gitu kan, konten itu saat stuck di suatu tempat itu, permainan misalkan studio, itu juga bisa membosankan loh. Tetapi pada saat kita ngelihatnya kayak saya dulu di kampung, gile, buka jendela aja langsung view-nya indah bener. Tapi dulu saya mikirnya gila, di kampung ini sunyi, sepi, hidupnya perasaan lambat, ya pengenlah ke kota gitu, ya pengen gedung-gedung tinggi gitu. Satu sisi pada di sana terjadi kebosanan juga. Ingat banget saya lagi dulu waktu saya sering nyari rumput, teman-teman. Saya ini dulu kan kegiatan nyari rumput ya. Kalau sekarang ada sobat ngarit, si Mas Ion Edik yang biara maisa sapi, miara sapi itu udah suatu luxury, hal yang mewah. Apalagi sapinya kayak sapinya Mas Ion Lemusin yang harganya 20-30 bahkan ratusan juta gitu. Saya punya kambing satu aja dibeliin buleku. Ya mungkin kalau buleku nonton, beliaulah yang memodaliku zaman aku masih SMP mau sunat dulu ya. Karena saya minta, ya saya responsibel. Saya walaupun tinggal di kampung masih termasuk bersyukur karena saya nggak terlalu bekerja keras. Malah saya nggak cenderung nggak bekerja keras. Saya jadi pengarit rumput itu bukan karena saya disuruh orang tua sebenarnya, karena saya minta. Ya responsibel, saya beliin kambing. Bahagianya bisa melihara kambing itu. Nah, di sana itu saat lagi nyari kambing kayak ini kan bulan Desember ya, hujan kayak gini. Hujan-hujan ya gitu kan. Masuk ke hutan, misalnya hutan banget lah, ke kebun lah bahasanya. Terus karena hujan ya sendiri mau nggak mau nyari rumput di tengah kebun yang jauh, lumayan agak jauh dari rumah. Dan itu biasanya ada pedut. Pedut itu apa ya? Aduh, apa bahasanya pedut ini? Yang putih-putih kabut. Kebiasaan saya di Eropa susah nih membahasa Indonesia kan ini. Itu gelap gulita guys, gelap banget, peteng dedet lah kalau orang Jawa itu, peteng dedet gelap gulita, tan ono sing iso didelok, bahasane pesan sekerta muncul lagi kan. Nah itu terus saya pakai capil itu topi dari bambu itu yang, nah terus hujan deras dan nyari rumput dan udah nyari susah, kambingnya nggak mau makan karena basah kan. Waduh brengsek banget itu, cuapenya kayak apa tapi kami nggak makan. Udah pengennya tak gebukin tuh kan, lu nggak tahu lu kuat kejualan sampai kedengkelan, kedengkelan, you understand kedengkelan gitu kan. Kedengkelan tuh kalau bahasa Inggrisnya apa ya, jadi kita nggak diem aja guys, nah terjadi begini badan kita itu kedengkelan. bahasa Inggrisnya apa guys, tolong yang paham tentang bahasa Inggris kedengkelan, can you give me the reason, kayak lagu give me the reason. Nah itu terus saya tuh takut banget karena kita jarak pandang itu paling antara 1 meter 2 meter saking tebalnya kabut. Itu kalau kita ketemu orang serasa ketemu hantu, gila, kayak lap gitu, lap, you know lap mbak. Jadi kayak hati itu tiba-tiba kerasa, waduh, detik terakhir lagi, des, kaget, yang takut, yang ngedredeg gemeter gitu. Jadi ketemu orang itu bukannya malah bahagia tapi takut, karena saking kagetnya. Kan di rumah saya sepi, jarang banget ada orang, manusia berkeliaran itu, limited edition gitu ya waktu itu. Tapi kalau sekarang bisa jadi masih sama, karena anak-anak muda juga jadi perantauan, tinggal ada orang-orang sepuh gitu ya. Nah itu rasanya kayak gitu. Jadi hal-hal yang unik itu terjadi. Tapi di satu sisi ya Allah, oksigennya segar, jarang banget suara-suara yang sangat bising. Kalaupun misalkan ada suara motor nunjau di suara kedengaran, wow, itu pun nggak langsung hilang kan, gitu. Nah itu hal-hal yang unik ya. Makanya saya salah satu mimpi saya itu bisa jadi konten kreator lah. Konten kreator yang record itu, padahal saya nggak paham gitu, tapi pengen mengabadikan kayak gitu-gituan, menceritakan, mengulang kembali, merebranding nge-rebranding jendela saya yang sekarang udah nggak ada ya, rumah saya yang udah nggak ada teman-teman. Waktu saya pulang kampung udah different lah, feel-nya udah beda. Terus sekarang dipagerin dengan rumahnya yang tembok, menurut saya itu sebenarnya nggak seindah dulu gitu. Memang lebih keren dilihat, tetapi kalau secara feel-nya saya masih indahan zaman dulu yang masih
bambu yang masih naturally-nya, wah gokil itu, deso banget lah gitu. Jadi teman-teman yang misalkan di daerahnya masih kelihatan deso banget, natural, bersyukurlah, itu anugerah tak terhingga, apalagi di 2025 masih kayak gitu. Yes, cuma gimana caranya ya mendapatkan pendapatannya kayak gitu kan, supaya tinggal di kampung pun juga pendapatan jos, karena something yang rada ruwet itu di kampung itu yaitu pendapatan yang berat. Tapi mungkin teman-teman yang sudah mulai paham digital segala macam di kampung sekarang luar biasa, kayak Mas Yun yang tinggal di kampung deso banget kan dia itu, tapi bu iyalah penghasilan dari live tiktoknya gokil itu. Spendernya udah nggak ngerti itu. Nah, bisa jadi kayak gitu teman-teman. Dan saya perhatikan juga beberapa teman-teman di kampung, saya perhatiin sekilas gitu, wah gila pada live mulu nih. Bisa jadi mereka dapat dari gift, bukan sebagai seorang affiliate sih cenderungnya gitu, tapi dari mungkin bisa dari gift-gift yang diberikan, walau alam. Tapi ya selagi itu tidak melanggar rule, kenapa enggak gitu kan? Karena memang gayanya berbeda gitu, daripada melakukan doing something yang nggak baik dengan live ya ngobrol-ngobrol lah apalah kayak gitu, selagi masih dalam jalan yang lurus. Oke teman-teman, ini ngisi konten saya di Cah PCT, jadi curhat kemana-mana, nggak tahu saya ngomongin apa, yang penting gaspol aja, bersyukur apapun kondisinya saat ini, kondisi apapun, problem apapun, hadapi dengan riang gembira dan gagah berani ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-temanku. Thank you sudah subscribe.